Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nueva dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana memanfaatkan salah satu aplikasi Google untuk keperluan survei atau pendataan. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan Google Forms ya. Nah, Google Form ini aplikasi yang sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk kita kalau ingin melakukan survei atau menyebarkan kuesioner atau melakukan pendataan ya. Nah, untuk bisa masuk ke Google Forms ya, kita bisa menggunakan alamat URL-nya forms.google.com ya, forms.google.com ya. Nah, pastikan kita sudah login ya terlebih dahulu menggunakan Google account kita. Tapi kalau misalnya belum login, silahkan login terlebih dahulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini tertulis no forms yet, artinya saya belum pernah membuat Google Form sama sekali. Nah, kita akan membuat salah satu formulir ya. Misalnya formulir untuk pendaftaran peserta training gitu ya. Nah, untuk memulainya silakan klik ini blank gitu ya. Blank. Sebenarnya di sini sudah ada template ya, sudah ada template. Kalau kita ingin menggunakan template ya, ini sudah ada tersedia. Tapi kalau misalnya belum ada template yang pas gitu ya, nah kita bisa menggunakan blank form atau formulir kosong. Ini kita klik saja. Nah, ya. Ini notes saja. Nah, di sini sudah ada untitled form, ini judulnya. Jadi judul formulir kita nanti kita klik di sini, misalnya formulir pendaftaran peserta training ya, misalnya begini ya. Nah, ini sudah langsung tersimpan secara otomatis di Google Drive ya. Nah, kalau formulir judul formulirnya sudah kita ganti, yang ini juga kita ganti. Ini cukup diklik saja yang sebelah kiri atas. Nah, nanti dia akan otomatis menyesuaikan dengan judul formulir ya. Kemudian pada form deskripsi kita bisa tambahkan deskripsinya atau keterangannya ya. Misalnya silakan lengkapi data pada formulir ini sebagai tanda pendaftaran peserta training. Nah, gitu ya. Nah, nanti disesuaikan aja, misalnya silakan lengkapi data formulir ini sebagai tanda peserta. Nah, jadi pada bagian deskripsi ini silakan ditambahkan sedikit narasi untuk penjelasan supaya nanti yang mengisi formulir tahu apa yang harus dilakukan ya. Nah, kemudian kita tambahkan pastikan alamat email dan nomor telepon diketik dengan tepat. Nah, ini penting nih karena pada saat mengisi alamat email ataupun nomor telepon sering ada kalanya kita keliru gitu ya, mungkin salah satu huruf atau satu angka gitu ya, sehingga pada saat dihubungi kembali tidak sampai gitu ya, atau ketika dikonfirmasikan ke alamat emailnya ternyata alamat emailnya salah. Jadi penting untuk memastikan nanti yang mengisi formulir ini memasukkan alamat email dan nomor teleponnya diketik dengan tepat ya. Nah, kemudian di sini ada untitled questions ya. Misalnya kita ingin membagi formulir ini menjadi 3 bagian ya, bagian identitas diri, bagian program pelatihan, sama bagian pernyataan ya. Nah, untuk menambah bagian kita bisa klik tombol add section. Nah, ini add section ya. Kemudian pada untitled section kita ganti dengan judul bagiannya, misalnya identitas diri. Kemudian di sini kita tambahkan
silakan lengkapi informasi identitas diri Anda. Nah, kemudian barulah kita tambahkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, diklik saja untitled question, nama lengkap. Ya. Nah, di sini sudah biasanya kalau kita tulis nama lengkap sudah otomatis pilihan jawabannya short answer. Ya. Nah, di sini sudah tersedia beberapa pilihan jawaban. Yang modelnya ada short answer, ada paragraf, ada multiple choice, ada check boxes, and drop down, file upload. Nah, kita pilih short answer saja. Kemudian di sini ada tombol required. Required ini apakah pertanyaan ini wajib diisi atau tidak. Kalau misalnya wajib, ini kita aktifkan. Ya, required artinya dia harus mengisi nama lengkap ini. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan kita bisa klik tombol ini, tombol plus, add questions, misalnya kota kelahiran, ya, kota kelahiran, kemudian pilihannya short answer, required, ya. Lalu misalnya kita tambahkan lagi tanggal lahir. Nah, ketika kita masukkan tanggal, di sini pilihannya date. Ya, pastikan pilihannya date. Tapi biasanya sih Google Form sudah langsung otomatis ini ya, menyesuaikan. Nah, requirednya kita aktifkan. Kemudian pilih alamat. Nah, alamat ini karena jawabannya kemungkinan panjang, maka Google Form akan otomatis men-setting model jawabannya nanti berupa paragraf. Kemudian required. Lalu tambahkan lagi nomor telepon. Ya, nah, nomor telepon short answer. Kemudian required, ya. Nah, kalau nomor telepon ini biasanya sudah otomatis ini di sini number gitu ya. Number akan diperlakukan sebagai number angka gitu ya. Nah, jadi kita nanti minta si calon peserta training mengisi nama lengkap, kota kelahirannya, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita tambahkan bagian yang kedua. Ini kan bagian pertama identitas diri. Nah, bagian kedua di sini misalnya program pelatihan. Ya. Silakan isi lengkapi informasi tentang program pelatihan yang diminati. Ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaan pertama, latihan apa yang Anda minati? Nah, di sini ada biasanya pilihannya berupa multiple choice. Bisa juga kita menggunakan checkbox, ya. Bisa juga menggunakan drop down. Nah, bedanya apa nih multiple choice, checkbox sama drop down? Kalau drop down ini begitu diklik nanti muncul menunya ke bawah. Kalau checkbox dia bisa memilih jawaban lebih dari satu. Kalau multiple choice dia hanya bisa memilih satu jawaban saja. Ya. Misalnya kita pilih di sini menggunakan drop down saja. Ya. Misalnya satu pelatihannya digital marketing. Kemudian pilihan kedua Google Form. Yang ketiga digital literasi, gitu ya. Jadi ada 3 pilihan.
dia hanya boleh milih salah satu saja gitu ya, sehingga nanti muncul ke bawah pilihannya ya. Kemudian ini kita pilih require, kemudian add questions ya. Untuk pertanyaan kedua misalnya pilihan hari apa yang Anda pilih pelatihan. Nah, kita bisa gunakan misalnya checkbox karena kita ingin, bisa jadi dia memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, ya, hari tidak ada ya. Hari ini biasanya libur, jadi kita ganti saja di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Sabtu. Oke. Nah, jadi ada 6 pilihan hari, dia boleh memilih satu ataupun dua ataupun tiga gitu ya. Kemudian kita require, dia tambahkan lagi jam berapa Anda yang Anda pilih untuk pelatihan. Misalnya ini multiple choice saja teman-teman. Jam 8 sampai jam 11, sampai jam 13, sampai jam 18, sampai jam 21. Nah, misalnya kita bikin 3 pertanyaan saja, kemudian kita ingin tambahkan bagian yang terakhir, ini pernyataan. Saya menyatakan bahwa data yang saya isi benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta bersedia mentaati semua setuju. Ini setuju. Required. Nah, ya. Kita sudah melengkapi semua pertanyaan ya. Di sini ada 3 bagian ya, semua masing-masing bagian sudah ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kemudian kita akan lakukan sedikit pengaturan setting. Jadi sebelum formulir ini dibagikan, kita lakukan sedikit setting. Kita klik tombol setting. Nah, di sini ada bagian general, presentation, dan quiz. Nah, pada bagian general di sini ada collect email address. Ini kita aktifkan kalau misalnya kita ingin si responden setelah dia mengisi formulir, dia mendapatkan notifikasi atau konfirmasi bahwa formulirnya sudah diisi ya. Nah, kalau kita ingin
dia mendapatkan salinan, ya, salinan dari formulir yang dia isi. Nah, ini harus kita aktifkan oleh email address. Kemudian di sini respon receive kita aktifkan always. Ya. Artinya diminta atau tidak diminta, Google Form akan mengirimkan salinan jawaban yang dia berikan. Ya. Kemudian required sign in, ini ada limit to one response. Artinya setiap responden hanya boleh mengisi satu kali saja. Ya, kadang-kadang kita mendapati ada responden yang mengisinya tuh berkali-kali gitu ya. Mungkin dia nggak yakin jawaban pertama diterima, dia isi lagi gitu ya, sehingga akhirnya penuh dengan jawaban dia sendiri. Gitu ya. Nah, baiknya ini kita batasi satu respon, kecuali kalau kita menginginkan responden yang sama dia mengisi lebih dari satu kali. Ya, tapi kalau kita batasi, dia hanya bisa mengisi satu kali saja. Kecuali kalau dia mengisi menggunakan akun yang berbeda, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya dia hanya menggunakan satu akun saja, ya hanya bisa mengisi satu kali. Kemudian di sini ada edit after submit. Nah, karena dia mengisi hanya bisa satu kali, bagaimana kalau ternyata ada jawaban yang salah, ada jawaban yang keliru? Nah, kalau ini kita aktifkan, kita memberi kesempatan dia untuk mengedit jawabannya, walaupun dia sudah dikumpulkan dan tidak bisa mengisi dari ulang lagi, paling tidak dia bisa mengedit, ya, bisa mengedit jawabannya. Nah, di sini ada see summary charts and text responses. Dia boleh lihat diagram jawaban-jawaban dari orang lain gitu ya. Tapi hanya summary saja, diagramnya saja, sama teks responses, jawaban dari orang lain gitu ya. Tapi kalau kita tidak ingin dia melihat jawaban orang lain, ini kita matikan saja ya. Nah, kemudian di sini ada presentation. So progress bar ini kalau misalnya pertanyaannya banyak banget ya, sampai bisa mungkin kadang-kadang ada orang bikin kuesioner pertanyaannya bisa sampai puluhan atau ratusan. Nah, mungkin perlu kita berikan progress bar, jadi sampai di mana dia mengisi kelihatan ya progresnya. Shuffle question order ini tidak perlu diaktifkan. Ini kalau misalnya kita ingin menggunakan Google Form sebagai soal ujian atau soal ulangan, maka pertanyaannya nanti akan diacak. Tapi ini tidak bisa diaktifkan, karena kalau diaktifkan nanti pertanyaannya jadi mengacak ya. Nah, kemudian di sini confirmation message ini bisa kita tambahkan, misalnya terima kasih telah mengisi formulir ini, jawaban Anda sudah terekam tersimpan dalam database. Nah, kemudian kuis ini tidak perlu diisi kecuali kalau kita ingin Google Form ini sebagai soal ulangan. Nah, kalau sudah, kita klik save. Nah, kemudian di sini ada tombol bergambar kanvas. Ini kalau misalnya kita ingin membuat tampilannya supaya lebih menarik. Ya, di sini kita bisa choose image. Ya, kemudian kita pilih image yang pas menurut kita, sesuai selera. Misalnya saya mau pakai image ini, kemudian klik tombol insert. Nah, dia akan secara otomatis mengatur gambar sampulnya gitu ya, sesuai dengan tema warnanya juga nanti dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Yang kita mau yang seperti ini gitu ya, begini ya, boleh silakan. Kemudian huruf-hurufnya ya, kita mau yang seperti ini atau formal atau basic ya. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, kalau misalnya kita merasa sudah oke nih ya, jangan langsung dikirim dulu ya, kita coba-coba dulu ya. Di sini ada tombol preview. Nah, preview ya,
kemudian mendaftarkan peserta. Nah ini penting sebelum kita lempar ke publik, kita proofread dulu, siapa tahu ada kesalahan dalam pengetikan gitu ya. Alamat email kita tulis aja misalnya gmail.com. Nah ini ada progress barnya gitu ya. Dan klik next. Nama lengkap misalnya kita kelahiran Jakarta, tanggal lahir 11 alamat Jawa Barat ya. Nomor telepon misalnya 1539136. Nah ini penting, pastikan nomor telepon dan alamat email ditulis dengan benar ya, supaya nanti kalau misalnya kita dikonfirmasi ulang bisa tersambung ya. Kemudian next, latihan apa yang Anda minati? Saya misalnya ingin pelatihan digital marketing ya. Hari apa yang Anda pilih untuk pelatihan? Saya bisanya hari Selasa dan Kamis ya. Nah untuk jamnya ya saya pilih jam 8 ya. Tapi kalau misal jam 8 nggak bisa, mungkin malam ya. Nah ini tadi bedanya checkbox dengan multiple choice ya. Sama drop down. Nah, kalau drop down ya kita hanya pilih satu dari daftar yang tersedia, yang menunya akan muncul. Nah, gitu ya. Nah ini namanya drop down list gitu ya. Jadi kita hanya bisa milih, responden hanya bisa memilih satu. Nah kalau checkbox ini responden bisa memilih lebih dari satu. Ya misalnya saya mau pilih 4, bisa saja gitu ya. Nah, kemudian kalau multiple choice ini kita hanya bisa memilih satu. Ya. Dari 3 pilihan ini kita hanya milih satu. Nah, kemudian next. Nah ini ada pernyataan, saya menyatakan bahwa kriteria saya benar. Di atas, oke, kalau sudah setuju, submit ya. Nah ya, terima kasih telah mengisi formulir ini. Jawaban Anda sudah tersemat dalam database kami. Saya tidak bisa mengisi formulir ini lagi gitu ya, menggunakan akun yang tadi ya. Tapi saya bisa mengedit jawaban saya gitu ya. Nah, coba sekarang kita buka email dari Gmail kita. Nah, karena tadi kita setting si responden mendapat salinan jawaban. Kita cek dulu apakah si Google Form tadi terkirim ke alamat email kita. Oh ini. Sebentar. Saya setting biasanya si Google mengirimkan salinannya ke alamat email kita. Ya. Biasanya di sini ada update. Cuma ini kok tidak ada ya? Harus kita setting. Kategori updates. Harusnya ada. Promotion dari
misalnya ada masuk di spam. Oh iya, ternyata dia masuk di spam. Nah ini penting juga nih. Kadang-kadang kalau ada orang kirim email, emailnya tidak masuk, bukan jadi tidak masuk, tapi masuknya di kategori spam. Ya. Nah ini supaya dia tidak masuk di spam. Nah ini dia, report not spam. Nah ya, sehingga dia ada di sini. Ya. Thanks for filling out ini ya, formulir yang tadi sudah kita isi. Ya, ini alamat email kita, ya, nama lengkap, kota kelahiran, ya. Nah, setuju ya. Jadi si responden mendapatkan salinan formulir. Nah, kalau kita sudah merasa yakin benar ya formulir ini, kemudian kita kirim ya. Nah, kirim ini bisa melalui email, tinggal kita masukkan saja alamat emailnya. Ya. Tapi kalau misalnya kita ingin ini disebarluaskan ke orang-orang, ya, kita pilih ini send via link. Nah, ini linknya. Kalau mau dipendekkan, kita bisa pilih shorten URL. Nah, nanti dia jadi pendek. Ya, kemudian kita klik copy. Nah, ya linknya sudah di copy ke alamat, di copy ke clipboard ya. Lalu misalnya kita ingin sebarluaskan di grup WA ya, grup WhatsApp ya. Kita ingin sebarluaskan di grup WhatsApp ya, kita tinggal buka aplikasinya pakai laptop. Sambil menunggu. Nah, semua Google Form ini sudah tersimpan di Google Drive. Jadi kalau kita buka Google Drive kita, drive.google.com. Nah, ya, formulirnya ada di sini. Ini kalau mau kita pindahkan ke sini, ke dalam folder, nah, formulir penuh. Ya. Nah, ya. Misalnya kita ingin sebarkan formulir tadi lewat lengan, ini tinggal di Ctrl V saja, paste. Tunggu sebentar. Nah, sampai dia muncul ya. Kalau sudah muncul, ini bisa kita kirim. Nah, ya. Seperti itu. Oke, nah untuk melihat responnya, kita bisa klik ya. Ini ada question, ada respon. Nah, ini respon. Respon ini ada summary, ini ringkasan saja. Ya, siapa saja yang sudah mengisi ya. Questionnya, kalau ini respon berdasarkan pertanyaan. Misalnya pertanyaan nama lengkap, ini siapa aja, nanti nama-namanya muncul. Ya. Berdasarkan kota kelahiran, nanti di sini muncul. Jakarta, Bogor, ya, Tangerang, macam-macam. Kalau ini respon masing-masing responden, misalnya responden nomor 1, nah ini siapa nama lengkapnya, ini kota kelahirannya Jakarta, lahirnya sekian. Nanti responden nomor 2, klik saja yang ini. Responden nomor 3, klik saja gitu. Nah, kalau misalnya respondennya banyak, bisa sampai ratusan. Bagaimana cara mendownloadnya? Mendownload data yang sudah mengisi formulir. Nah, di sini ada ya, di bagian responses, sini ada tombol Google Sheet ya, create spreadsheet. Kita klik saja create new spreadsheet. Nah, nanti dia akan membuka satu jendela baru, Google Sheet. Nah, ini ya. Google Sheet ini seperti Microsoft Excel. Nah, fungsinya sama seperti Microsoft Excel. Jadi semua data yang mengisi formulir tadi ya, muncul di sini ya. Sudah dipilah-pilah berdasarkan pertanyaannya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau di-download, kita bisa download. Klik saja tombol file, menu file, lalu download.
Nah, ini download sebagai Microsoft Excel. Ya. Download. Nah, ini downloadannya. Ini kalau mau kita buka, dia nanti akan buka di Microsoft Excel. Kita tunggu saja, gitu ya. Kita tunggu saja sampai Microsoft Excel terbuka. Nah, jadi nanti ini apa? Isinya semua data responden yang mengisi formulir. Nah, kalau kita ingin ada orang lain yang juga perlu mendapatkan data ini, gitu ya. Misalnya direktur perusahaan, gitu ya. Kita mau Pak Direktur dapat juga data ini. Nah, kita bisa klik sini tombol share. Nah, ini Excelnya sudah terbuka. Nah, ini dia ya. Nah, ini data yang sudah di-download tadi adalah bentuk Microsoft Excel ya, sudah terbuka. Jadi sampai mana? Nah, kita ingin data ini dibagikan kepada atasan kita. Ini tinggal kita masukkan saja alamat emailnya, ya. Alamat emailnya. Ini misalnya langsung ada di sini. Berikut terlampir data pendaftaran peserta. Dia sebagai editor atau sebagai viewer atau komentar, ya. Kita pilih saja sebagai editor, kemudian kita klik send. Nah, maka orang dengan alamat email ini nanti akan menerima data ini juga, ya. Nah, kalau sudah semua selesai, nah, kita juga bisa menambahkan kolaborator, ya, atau orang lain yang juga bisa mengedit formulir ini. Jadi formulir ini kan formulir yang kita buat, ya. Tapi kita juga ingin ada orang lain, misalnya atasan kita, bisa mengedit kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, gitu ya. Tinggal tambahkan saja add collaborators dari tombol